Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pertama mohon maaf pekan lalu saya tidak bisa hadir karena hal-hal lain ya. Alhamdulillah malam ini kembali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hari ini disebut-sebut oleh orang sesuai dengan kalender merah, sosok seseorang yang dihormati oleh umat Islam dan oleh umat Nasrani, yaitu Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Tetapi umat Islam dengan umat Nasrani berbeda dalam akidah, berbeda dalam keyakinan terhadap beliau alaihi salam. Perkenankan saya, walaupun ini sebenarnya momen tanya jawab malam ini ya, tapi saya mau isi dulu sementara. Saya mencoba menguraikan yang dialami dalam kehidupan kita, yaitu antara Lebaran dan Natalan, itu judulnya. Saya mulai Natalan dulu. Natalan sudah sama-sama diketahui, pertama adalah hari rayanya umat Nasrani, baik Protestan maupun Katolik ataupun sekte-sekte yang lain. Walaupun ada sedikit beda dalam sekte Saksi Jehovah yang lahir di Amerika, itu ada perbedaan pendapat tentang Natal di kalangan mereka. Di antaranya itu, mungkin juga ada yang lain, misalnya Ortodoks Yunani, Ortodoks Maronit dan sebagainya, itu kadang-kadang punya pandangan yang sedikit berbeda. Tapi pada umumnya mereka mengimani bahwa hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus, kata mereka. Lalu Yesus itu adalah anak tunggal Allah Bapa, kemudian lahir atau hadir ke dunia untuk menebus dosa manusia, lalu mati di tiang salib. Itulah keyakinan orang Nasrani tentang Yesus Kristus, selalu dikaitkan dengan 25 Desember yang dianggap atau dipaksakan anggap oleh mereka itu adalah hari kelahirannya. Maka dirayakanlah di mana-mana. Itu keyakinan orang Nasrani. Saya ulangi, Natalan bagi mereka adalah didasari oleh keyakinan mereka tentang sosok anak tunggal Allah, anak tunggal Tuhan yang bernama Yesus Kristus, lahir ke dunia, kata mereka 25 Desember, lalu diperingati karena penting bagi keselamatan mereka berdasarkan iman mereka. Itu Natalan. Sekarang Lebaran. Lebaran adalah hari raya umat Islam. Dari mana landasannya? Pertama, umat Islam yakin kepada Allah. Jadi ini Lebaran itu dasar paling pokoknya iman kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan umat Islam melalui Nabi Muhammad dalam Al-Quran supaya puasa Ramadan, supaya zakat fitrah, supaya banyak ibadah di bulan Ramadan termasuk sholat tarawih.
setelah lengkap lebaran. Ayatnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka kalimat yang paling cocok adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadat kami, ibadat Anda, yang antara lain saum Ramadan, zakat fitrah, sholat tarawih, tadarus, dan lain-lain. Semoga diterima. Itu adalah lebaran. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kita mengucapkan selamat Natal, tahu nggak itu Natal? Kalau orang Nasrani mengucapkan selamat Idul Fitri, tahu nggak Idul Fitri? Kayaknya rata-rata nggak tahu ya. Tahu pestanya doang. Jadi di lebaran itu sebetulnya, maaf, ada keyakinan kepada Allah. Sebab kita tidak lebaran kalau tidak beriman kepada Allah. Ada keyakinan kepada Al-Quran. Sebab ada perintah saum di Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Ada keimanan kepada Nabi Muhammad yang membawa risalahnya. Ada keimanan tentang wajibnya saum. Lengkap 1 bulan Ramadan. Lalu lebaran. Di lebaran ada akidah sebetulnya. Jadi mohon maaf kalau saya bertanya ke orang Nasrani mengatakan selamat lebaran, mereka sadar nggak bahwa dia berarti kalau betul-betul jujur berarti dia percaya kepada Allah, percaya kepada perintah Allah dalam Al-Quran, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada ibadah saum, zakat, sholat, dan lain-lain. Kalau dia mengatakan selamat lebaran, kalau jujur, kalau tahu, tapi namanya mereka tidak tahu, enteng saja dia mengucapkan selamat lebaran. Di lebaran itu ada akidah, akidah kepada Allah, akidah kepada Nabi Muhammad, akidah Al-Quran, akidah tentang wajibnya ibadat saum, dan seterusnya. Tapi mereka mengatakan selamat lebaran, kayaknya itu tidak pakai pengetahuan, tidak pakai hati, tidak pakai pengetahuan. Jadi ucapan itu sebetulnya kalau mau didalami tidak sekedar mengucap, tapi lahir dari pengetahuan dan keyakinan kalau kita mau jujur. Tapi rupanya orang sederhanakan. Lebaran itu cuma suka-suka. Suka-suka di hari Idul Fitri. Natal juga cuma suka-suka. Inilah yang sekarang terjadi sesama kita ini. Akhirnya mereka kan gampang aja selamat lebaran. Tahu nggak mereka lebaran itu apa? Nggak tahu ya. Orang Islam menyebut selamat Natal. Tahu nggak Natal itu? Jadi ini semua diucapkan tidak pakai ilmu, apalagi pakai hati, pakai keyakinan, tidak ada kaitan. Jadi semua didangkalkan. Agama keyakinan Nasrani didangkalkan oleh orang yang tidak tahu. Keyakinan Islam didangkalkan oleh yang tidak tahu. Terjadilah pergaulan sehari-hari kemanusiaan yang tidak punya bobot hati apa-apa, tidak punya bobot akidah apa-apa. Padahal tidak bisa dipisahkan. Kalau jujur, kan lebaran itu kalimatnya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami, amal ibadah Anda. Ibadah apa? Saum. Emang kenapa? Diperintah oleh Allah. Lantaran kita iman kepada Allah, lantaran kita iman kepada Rasulullah, lantaran iman kepada Al-Quran. Itu arti lebaran. Cuman digeser-geser oleh orang. Akhirnya lebaran cuman suka-suka. Makan enak, baju bagus. Lalu diubah lagi kata-katanya. Maaf lahir batin. Sebetulnya itu hakikat lebaran bukan itu. Maaf lahir batin itu hanya menyertai, tidak salah sih menambahkan maaf lahir batin. Itu sifatnya kemanusiaan. Tapi hakikat lebaran itu adalah menyempurnakan ibadah sesuai dengan ayatnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka ritual lebaran adalah sempurnakan ibadat Ramadan, kemudian akhiri dengan takbir, sempurnakan zakat fitrah, sholat id, sujud kepada Allah dan ruku, ya bahkan beberapa kali takbir, tunaikan juga zakat sebagai kewajiban kemanusiaan perintah Allah. Itulah lebaran. Nah jadi mohon maaf, nampaknya makna hari raya dalam agama ini didangkalkan oleh pergaulan sehari-hari.
Lalu orang bilang, Pak Ustaz, ada orang tidak puasa kan lebaran juga Pak Ustaz. Lebaran gak sih? Kalau orang tidak puasa lebaran. Bajunya bagus, bajunya baru, rumahnya dicat, rapi, jalan-jalannya bisa 3 hari ke puncak. Kan lebaran juga Pak Ustaz. Error itu. Lebaran itu mesti puasa dulu. Kalimat itu kan tadi. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu hakikat lebaran. Jadi sekarang didangkalkan agama itu. Akhirnya apa? Cekcok nih. Boleh nggak ngucapin selamat lebaran? Boleh. Boleh. Orang Nasrani itu. Boleh nggak orang Islam mengucapkan Natal? Boleh. Karena inti agama disederhanakan. Jadi cuman ucapan basa-basi sesama penganut agama. Nah ini PR. Yuk hayati baik-baik. Kalau umat Islam itu akarnya apa? Akidah. Lalu di atas akidah tumbuh syariah. Lalu membuahkan akhlak mulia. Itu satu kesatuan. Orang Nasrani juga sama. Ada akidahnya, keyakinan, ada praktek-praktek ritualnya, dan sebagainya. Biar pada keyakinannya masing-masing. Maka saya berkesimpulan, sebetulnya soal hari raya, agama itu milik agama masing-masing. Sikap kita apa? Biarkan mereka sesuai dengan keyakinannya. Bahkan saya agak keberatan. Ada ungkapan kita saling menghormati. Kalau bagi saya hormat itu dalam bahasa itu beda. Hormat itu ada unsur takzim loh Pak. Hormat itu dalam bahasa Arab tahiyat. Ada unsur takzim. Berarti kalau menghormati berarti mengagungkan. Kalau bagi saya mengagungkan aja udah ikut campur itu, udah melibatkan hati itu, mengagungkan itu, menghormati. Yang benar itu toleransi itu membiarkan leluasa orang lain sesuai dengan agamanya. Kita nggak boleh ganggu itu, tidak boleh ganggu, biarin itu. Tapi menghormati itu, rasa hormat itu sama dengan takzim loh Pak. Menghormati orang lain berarti menganggap orang lain dalam segala sikapnya itu adalah baik. Lalu kita hormati. Kalau bagi saya kata-kata menghormati juga agak sedikit bersiko itu. Yang benar itu mempersilahkan orang masing-masing sesuai agamanya untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Mempersilahkan itu berarti kita tidak mengganggu, ya, tidak mengacaukan, tidak mencampur adukan. Kalau menurut saya itu yang disebut dengan toleransi itu di situ. Bukan kata-kata saling menghormati saja bagi saya kok agak kurang cocok ya. Nah, tapi membiarkan itu adalah silahkan, membiarkan orang lain ya. Karena hormat itu ada unsur takzim pada kata-kata hormat itu. Tapi mungkin ya yang maksud hormat itu membiarkan tidak apa-apa. Tapi kalau unsur takzim, ya berarti hati kita termasuk yang mengagungkan. Takzim kan mengagungkan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi betul-betul toleransi itu mempersilahkan orang lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itulah yang dimaksud hakikat dari hari raya menurut agama masing-masing. Saya selalu renungkan gitu ya, apa itu maksud hari raya? Oh, rupanya sekarang ini didangkalkan. Apalagi sudah cukup maaf lahir batin. Itu mah semua orang juga bisa cukup. Mohon maaf lahir batin, gak usah lebaran juga bisa. Maaf lahir batin. Sekarang Pak Ustadz maaf lahir batin, nggak bisa, nggak apa-apa itu. Jadi bukan di situ intinya lebaran itu. Bagi umat Islam, intinya taqabbalallahu minna wa minkum, lantaran kita ibadah. Dan Islam hari rayanya mesti ada kegiatan ibadah menyertai hari raya. Itu Islam. Tidak ujug-ujug senang-senang, tidak ujug-ujug makan-makan mewah, tidak ujug-ujug. Tahu ujug-ujug nggak Pak? Ujug-ujug. Serta merta, pinter nih anak muda ini. Tidak ujug-ujug dalam Islam itu. Lebaran itu mesti ada pengorbanan, ada pengabdian, ada ibadah. Itu dalam Islam. Ya mungkin kalau agama lain boleh aja ujug-ujug, terserah daya. Nah, agama kita ini hari rayanya tidak ujug-ujug. Mesti ada satu pengabdian, satu pengorbanan,
satu kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah. Lalu, nah selesai Lebaran. Itu namanya hari berbahagia. Dalam kata itu kita berbahagia karena selesai, juga berharap ada buahnya yang terbaik dari Allah. Maka kalimat yang paling cocok, taqabbalallahu minna wa minkum. Cuman gara-gara di Indonesia terkenanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu mah tuh milik semua ya. Agama tidak beragama juga bisa itu maaf lahir batin. PKI bisa bilang maaf lahir batin. Bisa PKI juga itu maaf lahir batin. Tapi inti dalam agama Islam sebetulnya bukan pada maaf lahir batin, karena itu urusan kemanusiaan biasa yang universal. Pada taqabbalallahu minna wa minkum, maka isi dulu dengan ibadah, baru kita lebaran. Kita udah deket lebaran, masih lama ya. Nah, itu aja dah sekelumit dari saya sebagai pengantar. Nah, ujungnya kita tanya jawab aja. Jadi saya kira mohon direnungkan baik-baik makna hari raya bagi masing-masing agama, terutama agama kita yang kita agem, yang kita peluk, yaitu agama Islam sesuai dengan petunjuk agama ya. Tentu agama lain punya prinsip beda-beda, itu terserah ya. Ada Gongji Pakcai, ada Wesak, ada Hari Nyepi, ada Natal, ada Paskah dan sebagainya, itu urusan mereka masing-masing. Tapi Islam juga mengenal dua hari raya yang ditetapkan oleh syariat agama kita, Idul Fitri, Idul Adha. Hakikatnya apa? Itu yang harus kita hayati baik-baik ya. Agama lain itu urusan mereka. Terima kasih, saya kira itu perhatian sementara. Selanjutnya mohon maaf kalau ada pertanyaan silahkan. Izin dulu kepada Pak Ketua kalau gitu. Silakan Dek, silakan. Boleh silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, itu kan kita kan lebaran Idul Fitri kan kita kan ada mudik ya Pak ya? Ada apa? Mudik. Kira-kira kalau Natalan ini juga ada nggak sih itu Pak? Yang mudik atau pulang kampung pas Natal ini juga. Nah terus kan kalau Lebaran kan juga ada malam takbiran ya. Nah terus kalau dan terus kan di malam takbiran itu kan apa? Biasanya dulu juga kan ini apa ya? Udah banyak yang di kampung gitu ya. Nah terus kan kalau Natal kan juga ada malam misa Natal. Nah terus itu apakah pas malam misa Natal itu juga udah banyak yang di kampung gitu untuk keluarga gitu. Nah jadi intinya tuh gini juga Ustadz, apakah malam misa Natal dan malam takbiran itu sama gitu pada intinya dan pada hakikatnya gitu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini ketemu saya di sini, ketemu juga di RW 10 nih, rajin ngajinya nih. Datang ngikutin saya, maka jadi saya makin akrab sama dia itu. Terima kasih deh ya. Jadi pertama, kesamaannya cuma satu, hari raya agama. Samanya cuma itu. Jadi Idul Fitri hari raya agama Islam, hari Natal hari raya agama Nasrani. Ada nggak kesamaan soal mudik? Itu kultur saja. Kalau orang Nasraninya juga merantau, lalu rindu sama anak keluarga, ya mudik juga. Hari raya itu seneng kalau ketemu keluarga. Jadi tergantung ya. Orang Islam juga ada yang nggak mudik. Ini mudik kultur saja. Kalau ada orang yang kurban, yang merantau, lalu hari raya itu rindu ketemu keluarga, ya mudik juga. Agama apapun sama ya. Cuman mungkin agama apa namanya itu Hindu yang nyepi mudik juga kali ya. Orang Hindu yang di Jakarta kalau rindu mah mudik juga pulang ke sana. Jadi mudik itu hanya masalah kultur saja. Terus ibadat. Adakah ibadat yang dilakukan? Nah, dalam Islam jelas sudah diberi pedomannya oleh Kangjeng Nabi. Islam hari raya itu bagaimana itu ya ada ibadatnya, ada takbirannya, ada sodakoh zakatnya, itu sudah lengkap dari zaman Kanjeng Nabi. Apakah ditunaikan di perantauan atau di kampung, kamunya sendiri, pendeknya ritualnya sudah jelas. Cuman kalau soal mudik saja, umat Islam sebetulnya tidak ada contoh Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu adalah hijrah ke Madinah. Apa lebarannya pulang ke Mekah? Enggak. Kampungnya kan Mekah, kampung halaman. Enggak. Kenapa? Sebab di kampungnya orang kafir. Di Mekah itu sampai tahun ke-8 itu kafir, itu orang Mekah, kampung Rasulullah. Maka Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Tahun kedua itu ada lebaran, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan ada lebaran, tapi Rasul nggak mudik. Mudik-mudik, tahun ke-8 itu menaklukkan Mekah, tapi tidak ada kaitan dengan lebaran. Itu membersihkan Mekah. Tahun ke-8, tahun ke-9 mudik enggak juga. Tahun ke-9 itu adalah naik hajinya dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disusul oleh Sayyidina Ali. Tahun ke-10 mudik enggak? Ke Mekah juga beliau haji, tapi tidak ada kaitan dengan hajinya Ramadan. Tidak ada kaitan dengan Idul Fitri. Beliau ada Idul Adha. Jadi kalau soal mudik kayaknya sih tidak ada contoh langsung. Itu mah kultur saja, karena rindu kepada orang tua dan kampung halaman. Tidak apa-apa, tidak salah, tidak wajib, tidak sunnah, tapi silahkan kalau mau. Itu hanya ngisi lebaran di mana itu bebas. Ya, nah, dan itu memang ada sedikit keuntungan katanya. Orang mudik itu bawa duit nggak? Dibagi-bagi di kampung, bagus tuh. Jadi itu ada apa namanya, ada transfer kekayaan. Bawa duit banyak dari Jakarta ke sana, ada bawa motor, bawa apa, supaya di kampung juga kebagian rezeki gitu. Itu bagus saja, itu kultur saja ya. Tapi pada dasarnya ibadat hari raya itu adalah tadi dalam rangka menyempurnakan ibadah, bersyukur kepada Allah, itu ya. Ada tata caranya sudah sangat jelas. Nah, agama lain nampaknya ada kesamaannya dari sisi mereka bersuka cita. Peribadatan, dengar-dengar, saya tidak tahu persis, dengar-dengar malam Natal ada ibadat juga. Ada doa apa namanya itu, malam kudus apa dan sebagainya. Tapi setahu saya Pak, setahu saya, mohon maaf, saya baca buku sejarah gereja tulisan Dr. Berkhof dan N. Clark. Itu buku sejarah gereja cukup tebal. Mereka menguraikan peribadatan orang Nasrani itu tidak ngikutin contoh Yesus. Karena begitu Yesus tidak ada, para pengikutnya mau ibadat di rumah ibadat, belum tahu caranya gimana, maka mereka menyusun liturgia. Ibarat kita mau maulid Nabi gitu Pak, disusunlah acara pertama ini, kedua gitu ya. Jadi tidak ada contoh kayak kita nih, Jumatan tuh diberi contoh oleh Rasulullah, Idul Fitri diberi contoh gitu. Yang tidak diberi contoh kan maulid Nabi sama Isra Mi'raj. Nah mirip begitu. Jadi saya baca dalam sejarah gereja, diungkapkan sepeninggal Yesus atau Nabi Isa, para pengikut mereka kumpul-kumpul kapan? Lalu pilih hari Minggu. Ngapain? Susun acara. Jadi mereka itu ritual mereka semuanya hasil susunan kalangan mereka sendiri. Maka bisa terjadi nih perbedaan. Cara ritualnya, HKBP begini, Advent begini, kemudian gereja Sunda begini, lalu Maronit begini, itu bisa terjadi beda-beda. Karena ritual mereka tidak ada pola yang pasti dari Kangjeng Nabi Isa atau mereka Yesus, atau mungkin dari Paulus dan sebagainya, banyak disusun masing-masing. Jadi kebaktian mereka itu disusun sesuai dengan kemauan para pemimpinnya saja. Maka dengar-dengar kalau Natal tahun baru itu ada kebaktian subuh, kebaktian pagi, kebaktian sore, kebaktian malam. Mereka susun sendiri aja sesuai dengan jadwal mereka mau. Diisi dengan apa? Mungkin nyanyi-nyanyi, pujian kepada Tuhan mereka, mungkin macam-macam. Maka saya pernah dulu kerja di percetakan. Bos saya itu orang Nasrani, lalu mencetak buku-buku nyanyian gereja Pak. Berseri itu Pak. Jadi ada yang nyusun lagu ini, tambahkan, cetak lagi. Nyusun lagu ini, cetak. Itulah di gereja itu senangnya nyanyi-nyanyi.
Banyak sekali nyanyiannya itu. Oh, buku tebal nyanyian-nyanyian gereja itu. Ya, karena kata mereka dari zaman Nabi Daud kami tidak akan berhenti menyanyi, katanya gitu. Maka nyanyi terus ibadahnya itu. Oh, nyanyiannya banyak. Albumnya itu tebal. Saya dulu pernah di percetakan ya. Jadi ya namanya saya itu cetak aja itu. Nyanyi-nyanyi mereka itu ya. Jadi itu disusun oleh para penyusun lagu lah, pengarang lagu. Jadi banyak sekali gitu ya. Ibarat di kita di Islam itu menyusun sholawat gitu Pak. Sholawat kan juga macam-macam, disusun macam-macam kayak gitu. Nah di mereka itu ada nyanyian-nyanyian itu macam-macam. Nah lalu dikumandangkanlah di gereja. Maka konon banyak yang jadi penyanyi itu banyak yang jebolan gereja. Tahu nggak Maria Carey? Pernah dengar nggak? Nggak tahu, udah nggak usah tahu dah. Di sana itu bekas penyanyi gereja, menjadi penyanyi internasional yang terkenal. Tapi seronok, ya itu Maria Carey. Ada lagi siapa namanya? Ya penyanyi salah. Jadi mereka karena di gereja itu banyak nyanyi, penyanyian, rata-rata terlatih nyanyian, bagus-bagus nyanyinya itu dari gereja gitu. Nah gitu Pak ya. Tapi kita tidak ada nyanyi, kita mau musabaqah. Lah hidayah. Jadi itu kira-kira ya, ritual mereka disusun sendiri berdasarkan gerejanya masing-masing, ide mereka masing-masing karena tidak ada pola tetap seperti kita sholat Id itu tetap dari Kanjeng Nabi. Ada sholat, ada takbir 4 atau 7 kali, 5 kali, ada khutbah, itu sudah pola dari Kanjeng Nabi. Itu Islam. Agama Nasrani tidak, setahu saya begitu. Ya, karena saya baca dalam sejarah gereja, mereka mencari-cari polanya di dalam kebaktian mereka masing-masing. Maka Katolik dan Protestan beda. Katolik itu ada makan, ada minum anggur, ada makan roti. Gereja Protestan nggak ada. Kata mereka anggur itu adalah darahnya Yesus. Roti itu dagingnya Yesus. Maka di gereja, di Katolik itu dikasih oleh pastornya untuk makan itu. Jadi geli juga ya. Masa minum darah ya? Itu karena itu supaya menyatu, bersekutu katanya dengan Tuhan mereka. Jadi caranya makanlah darahnya, makanlah dagingnya yaitu roti dan minumlah darahnya itu anggur. Maka dibagi-bagi oleh mereka. Itu di Katolik, tapi tidak ada di Protestan. Sakramennya Katolik ada 7 sakramen, Protestan cuma 2 sakramen. Terjadi perbedaan. Kenapa? Tidak ada pola tetap dari Kanjeng Nabi Isa yang diikuti. Karena mereka sudah tidak mengikuti lagi ajaran Nabi Isa. Mereka ikut sendiri saja sesuai dengan para pemimpin agamanya. Setahu saya itu ya. Kalau keliru boleh dikoreksi oleh ahlinya. Terima kasih. Udah cukup itu ya. Silakan. Proses berpuasa wajib kan kalau orang perjalanan perbolehkan puasa. Iya. Itu ada batasannya kalau ukurannya berapa? Kalau Jakarta itu biasanya ada. Puasa, soal puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Sebetulnya asalnya diperintahkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa orang yang bertemu atau kedatangan bulan Ramadan hendaklah puasa. Tapi datang Ramadan kalian sedang bepergian. Datang Ramadan kalian sedang sakit, tidak usah puasa nggak apa-apa, tapi ganti nanti di hari lain yang tidak puasanya itu untuk diqadha ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, itu hukumannya. Pertanyaannya yang disebut perjalanan itu apa? Safar. Maka para ulama fikih yang dimaksud safar adalah bepergian jauh, minimal jaraknya sama dengan jarak dibolehkannya sholat qashar. Berapa jauh? Nah, ada mengatakan ukuran zaman dulu belum ada kilometer zaman dulu itu. Bahkan mil belum ada itu. Ada disebut dengan 2 marhalah. Ada 2 pacuan kuda, jarak pacuan kuda dan sebagainya. Itu ukuran zaman dulu itu. Tapi cukup menarik, belakangan ada diskusi sahabat tentang jarak. Kata sahabat yang satu, kalau kita dari Mekah ke Arafah, boleh qashar enggak? Oh enggak, itu dekat, kata sahabat. Kalau dari Mekah ke Jeddah, nah itu boleh.
Ini jadi dalil hukum. Jarak qasar salat itu jadi dalil hukum. Mekah Jeddah. Mekah Jeddah itu 80 sekian kilometer. Itu menjadi pedoman batas bolehnya qasar salat. Nah, boleh qasar salat kemudian disamakan dengan boleh tidak puasa. Bepergian sejarak itu. Jadi sejarak perjalanan yang dibolehkan qasar salat itu ukurannya sama. Berarti bepergian dalam jarak 86 km maka boleh tidak puasa, nanti puasanya diqadha. Tapi ayatnya itu ada ayat begini. Faman tatawakha wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika orang bepergian jarak qasar boleh tidak puasa. Ketika orang sakit boleh tidak puasa. Tapi kalau tidak repot, tidak masyakot, maka memilih saum itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Walaupun sakit tapi masih kuat, puasa lebih baik. Walaupun bepergian tapi masih enak puasa, puasa lebih baik. Itu Pak pilihannya. Jadi ini sifatnya rukhsah, keringanan, dispensasi. Bukan harus buka. Wah, pokoknya kan harus buka, bukan harus. Boleh, namanya rukhsah itu bukan azimah ya. Maka saya punten sering mimpin jemaah yang umroh bulan Ramadan. Dari sini ke Mekah berapa kilometer itu? 9.000 kilometer. Dari sini ke Mekah. Boleh buka? Boleh. Tapi rata-rata tidak buka. Nyaman kok di pesawat itu. Udah dikasih makan, tahu tuh Garuda juga nggak usah kasih makanan itu. Udah pada saumnya ya saum. Udah sampai sana. Nyaman puasa rata-rata itu. Bahkan nambah 4 jam. Di Jakarta di Cengkareng udah maghrib. Kita di pesawat masih terang. Nunggu 4 jam tiba di Jeddah. Nunggu maghrib. Lebih itu Pak. 12 ditambah 4. 16 jam puasanya. Kalau dari berangkat dari sini. Saya sering berangkat umroh bulan Ramadan, rata-rata jemaah nggak mau buka. Padahal boleh kalau mau ya. Secara hukum. Kenapa? Wa antasumu khairulakum. Tidak ada keberatan, tidak ada masyakot apa-apa, maka saum tetap saum itu lebih baik. Jadi kapanpun sama. Di negeri kita pun, Bapak pulang ke Semarang. Ya, mau bulan puasa nih, mudik nih, tanggal 25 pulang ke Tegal, Kalongan. Nah, jadi kalau nyaman-nyaman aja puasa aja sampai sana. Gitu, itu lebih baik. Tapi kalau memang mau buka karena di jalan suka pusing dan sebagainya boleh. Cuman bukanya kapan? Bukanya di jalan, bukan buka di sini. Belum juga berangkat udah buka. Kan boleh, belum bepergian. Bepergian itu harus sudah jalan baru bepergian itu. Kalau belum berangkat bukan bepergian. Kalau nggak jadi gimana? Ternyata mobilnya tidak ada, tiketnya habis, udah buka. Kan salah. Jadi yang dimaksud dengan ala safari itu dalam bepergian, bukan mau bepergian. Ini mah mentang-mentang mau pulang ke Pekalongan, nggak sahur, langsung pagi-pagi makan. Belum juga berangkat. Nah, jadi yang disebut ala safar itu di perjalanan, bukan mau bepergian. Karena ada kemungkinan nggak jadi. Udah nggak puasa nggak jadi kan, jadi main-main hukum itu ya, begitu Neng. Siapa tadi pertanyaan siapa ya? Pertanyaan siapa tadi yang? Ustaz ya? Ustaz nih, gitu ya. Ini sebentar lagi bulan puasa, emang penting juga nih. Sekarang tadi masih bulan cuma dilakir sekarang ini ya. Udah Rajab ya belum ya. Nah, jadi baguslah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan saya bisa jawab. Enggak sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah pernah ada fatwa Majelis Ulama boleh berperang. Tapi di beberapa media sosial itu ada ustadz muda yang lulusan Al-Azhar itu malah menyatakan bahwa
kalau pengucapan Natal tidak dengan keyakinan ini tidak ada masalah, itu hanya sifat sosial. Beliau mencontohkan bahwa para guru besar di Al-Azhar itu walaupun dia pakai jubah yang besar, kemudian mengucapkan selamat Natal kepada Kristen Koptik yang ada di sana gitu. Jadi dia bilang kalau itu tidak kalau kepada orang yang sudah punya keimanan yang kuat itu tidak ada masalah. Padahal kalau kita tahu sendiri ucapkan selamat Natal itu berarti kita mengakui bahwa Isa itu lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi kita mengakui bahwa benar gitu bahwa Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Kira-kira gimana nih Pak Ustaz? Karena fatwa Majelis Ulama sudah jelas gitu. Ya. Jadi fatwa itu ada dua setahu saya, tahun 81 itu fatwa masih zaman Buya Hamka. Tapi itu tidak menyebut ucapan. Yang dilarang itu merayakan bersama. Merayakan Natal bersama, padahal kita bukan orang Islam. Itu yang dilarang oleh fatwa tahun 81 zaman Buya Hamka, ketuanya, ketua komisinya Kiai Haji Syukri Ghazali. Cukup menarik karena Buya Hamka orang Muhammadiyah, Syukri Ghazali orang NU. Yang meluar fatwanya itu kota orang NU sebetulnya, Kiai Syukri Ghazali. Isinya cuman berkisar tidak boleh ikut merayakan Natal bersama bagi orang Islam. Jadi belum ada kata-kata selamat, itu belum ada di fatwa itu. Kata-kata selamat adanya di fatwa tahun 2024. Cukup tebal tapi itu 30 halaman itu. Dalilnya panjang banget. Saya bisa bacakan sebetulnya itu. Keputusannya aja ada 3 halaman. Keputusannya, pertimbangannya panjang sekali. Di situ termasuk ucapan, mengucapkan itu boleh apa tidak, mengucapkan salam yang Om Swastiastu, itu di situ ada di fatwa itu. Saya kirim di grup itu Pak, 3 halaman itu keputusan. Kalau Bapak baca di grup, baca itu. Itu ada kesimpulan dari fatwa Ijtima Komisi Fatwa Ulama se-Indonesia. Dan itu sudah dituangkan dalam, itu cukup panjang ya. Nah, jadi saya hanya mengomentari perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat mengucapkan selamat, terutama misalnya selamat Natal, memang ada sebagian ulama mengatakan asal kita tidak membenarkan keyakinan mereka, kita hanya menghormati kemanusiaan mereka, hanya menggembirakan sifatnya kemanusiaan, mengatakan boleh. Tapi kita tidak meyakini kebenaran agama mereka. Jadi betul-betul kita hanya menyikapi kemanusiaannya, bukan keyakinannya. Kalau gitu dia mengucapkan salam, kita jawab, atau kita mengucapkan salam, dia jawab, menyenangkan dia secara kemanusiaan. Tapi tidak membenarkan secara keyakinan. Nah itu ya. Nah ini masih dibolehkan. Satu pertimbangannya, ketika orang Yahudi mengucapkan salam, ternyata kita boleh menjawab. Walaupun jawabannya sedikit beda. Mereka assalamualaikum, kita waalaikum. Berarti kan kita menyambut. Dan umumnya kalau salam itu berarti kita memperlakukan orang lain dengan baik, gitu ya. Bukan berarti menyetujui kelakuannya atau keyakinannya, tapi memperlakukan dia dengan baik. Ada jenazah orang Yahudi lewat. Ternyata Rasul berdiri. Kata sahabat, orang Yahudi, Pak lagi. Ya Rasulullah, Yahudi, kafir. Tapi dia manusia juga kan. Jadi menghormati kemanusiaannya. Padahal antara kemanusiaan dan keyakinannya kan menyatu pada diri dia. Tapi Rasul kemanusiaan dihormati. Jadi dalil lain mengatakan kita suruh berbuat ihsan. Itu ihsan perbuatan baik kepada semua makhluk Allah. Maka atas dasar itu maka ada ulama yang membolehkan dari sisi hubungan baik sama manusia. Tapi jangan kaitkan dengan akidah. Artinya akidah kita tidak setuju dengan akidah mereka. Tapi kata Ustadz Adi Hidayat, berarti kita diajarin munafik. Kita menghormati orangnya, tapi hati kita tidak suka sama kelakuannya. Berarti kita suruh beda antara ucapan dan hati. Kata dia, saya diajarin munafik kalau begitu. Nah, memang ini panjang kalau saya telusuri uraiannya ya. Perbedaan itu memang terjadi di kalangan para ulama. Saya punya catatan, mohon maaf ya.
yang membolehkan ucapan selamat Natal. Satu, Darul Ifta Mesir, itu yang tadi kita bilang, Al-Azhar. Kemudian Majelis Fatwa Eropa. Kemudian Dr. Dasuki dari Qatar, Rashid Ridho, Wahbah Zuhaili, Yusuf Qaradawi, Habib Munzir Al-Musawa Jakarta, Din Samsudin, Akil Siraj membolehkan. Jadi jangan heran Indonesia juga beda-beda. Yang tidak membolehkan ulama-ulama Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Habib Rizik, Mustafa Yaqub. Itu juga ulama, itu tidak boleh sama sekali. Jadi ada dua versi, membolehkan dan tidak boleh. Jadi kita juga orang awam bingung kali ya. Nggak usah bingung lah, ikut yang mana aja boleh. Nah, tinggal saya mencoba merenungkan kembali antara ucapan yang kata orang, ucapan itu beresiko. Orang syahadat juga pakai ucapan, murtad juga lantaran ucapan, nikah lantaran ucapan, jual beli rasa ijab kabul. Jadi ucapan itu penting. Gitu ya, itu dalil disebut. Tetapi saya juga ada peluang, sekelumit peluang, Pak. Ada ucapan yang tidak punya nilai. Saya bacakan ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima aqadtumul ayman. Al-Maidah 89. Tidak dihitung sumpahnya orang yang pura-pura, orang yang tidak, yang lagwi itu tidak, yang cuma-cuma, yang tidak pakai hati. Tidak dihitung sumpah itu. Walaki yu'akhidzukum bima aqadtumul aiman. Yang dengan hati barulah jadi sumpah. Berarti kata-kata itu ada yang punya konsekuensi hukum, ada yang tidak. Berarti kalau kata-kata tadi tidak pakai hati, enggak berpengaruh gitu. Nah ini, memang ini jadi panjang uraiannya ya. Sementara di Al-Baqarah soal ucapan secara umum, wa qulu linnasi husna, kamu ngomong kepada manusia harus baik-baik. Jadi kita mengucapkan kepada tujuannya baik-baik dibolehkan. Jadi ini cukup panjang ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan mengatakan berbuat baik secara kemanusiaan. Jadi ini memang tidak mudah kita memvonisnya mana yang betul-betul batasannya jelas, ada yang bisa kemungkinan berbeda pandangan tentang ini ya. Nah, cuman saya mungkin cukup tertarik dengan Profesor Mustafa Yaqub. Kata beliau kalau begitu berarti ini khilafiyah ya. Ada unsur khilafiyah dalam keyakinan tentang pengucapan hari raya agama lain. Lalu kata beliau, yang aman hindarkan khilafiyah gitu. Artinya kalau kita ragu lebih baik tinggalkan supaya kita tidak terjebak gitu. Karena masalahnya kata satu boleh, kata maka lebih aman kalau tidak boleh. Ya kan? Karena kalau tidak boleh tidak dilakukan kan aman. Kalau dilakukan sementara keyakinan ternyata itu salah, kita terjebak. Tapi kalau ternyata tidak dilakukan, kita aman. Kata beliau, ambil sikap yang aman. Dalam hal yang seperti itu, lebih baik ditinggalkan. Tidak usah dilakukan. Itu lebih aman. Kata Profesor Mustafa Yaqub berkaitan dengan perbedaan pandangan tentang hal ini. Nah, saya ditanya lagi nih, ada yang ngirim WA ke saya, Pak Ustadz, saya ini kan kerja di perusahaan bagian umum. Bagian umum itu kalau hari raya agama disuruh membuat dekorasi, ucapan dan macam sesuai dengan agamanya. Musim Lebaran, bikin gambar masjid, ada ontaknya, baru ada la ilaha illallah dan sebagainya. Kan Islam, di kantor padahal. Nanti musim Natal bikinnya juga apa gitu. Nah saya itu bagian itu Pak Ustadz. Jadi saya gimana sekarang Natal suruh bikin ini gimana nih? Saya kerjanya di bagian itu, bagian umum gimana? Itu WA ke saya, bingung juga dia. Jadi saya gimana? Akhirnya saya jawab gini aja dah. Kalau emang itu tugas dari perusahaan, di mana kita tugasnya di situ. Bikin saja, tapi itu atas nama perusahaan, bukan atas nama kita secara pribadi. Karena kita adalah keyakinannya Islam. Ini tidak ada hubungan dengan Islam. Itu saya nasihat saja. Lalu kalau boleh saya bilang kepada para pemimpin perusahaan,
baguslah menugaskan itu kepada yang seagama. Yang mau bikin gambar masjid, maka tulisan la ilaha illallah, suruh orang Islam. Jangan orang Kristen suruh bikin la ilaha illallah. Nggak ada sih yang begitu ya. Orang Islam disuruh bikin salib. Kan nggak enak di hati masing-masing. Pilihlah. Nah ini Anda karyawannya, nah kamu bikin dekorasi kamu, agamamu. Begitu. Jadi saya kira pemilihan perusahaan bisa ngatur seperti itu kalau mau. Supaya tidak ada kegelisahan hati. Kan karyawannya sudah rata-rata di kita ini ya orang Islam ada, orang Nasrani ada. Kalau nggak ada orang Nasrani ngapain bikin itu, bikin dekorasi itu? Kan lantaran ada orang Nasrani, maka bikin dekorasi Natal di kantor, suruh orang Nasraninya, kan tenang itu. Mau Lebaran karena ada orang Islam bikin dekorasi Lebaran, suruh orang Islam yang bikin, jangan orang Nasrani bikin. Nggak enak di hati, kan gampang sebetulnya. Tapi rata-rata kita ini kurang cermat. Jadi gelisah. Orang Islam suruh bikin salib, orang Islam suruh bikin la ilaha illallah, atau enggak nyambung. Bagi-bagi aja tugasnya gitu. Sama juga dengan di kantor yang Jumatan itu mesin tidak boleh berhenti. Dikeluhkan juga oleh karyawan itu. Pak Ustaz, saya sampai berapa kali Jumat ke Jumatan, kenapa jaga mesin Pak di pabrik? Ada orang Kristen nggak ada? Ya giliran. Jangan ditugasin orang Islam pas Jumatan, tugas orang Nasrani pas Jumatan. Tadi ada pabrik yang tidak boleh berhenti mesin itu ya tiga shift itu. Nah, apa nggak bisa diatur begitu? Pada saat Jumatan orang Islam suruh Jumatan, orang Nasrani suruh jaga. Gampang lah sebetulnya itu. Ada selisih waktu sedikit, kasih lembur, yang lain kan gampang. Mohon maaf ya, jadi itu saya kira tentang ucapan itu memang cukup rumit, tetapi kalau saja disikapi dengan baik, insya Allah semuanya saja. Jadi kembali kepada perbedaan pendapat di masjid dan sebagainya betul, tetapi itu tetap ada catatan kan, hati tidak membenarkan, berarti ada hal yang riskan. Oleh karena itu, hindarkan yang akan membuat hati gelisah itu dengan cara antisipasi. Kalau tidak perlu-perlu amat, ngapain gitu. Tidak ada kewajiban saja mengucapkan itu. Siapa yang nyuruh itu? Andai kata tidak mengucapkan, kan kita berhubungan baik-baik saja dengan mereka, kan aman juga. Yang mewajibkan mengucapin itu siapa sebetulnya? Oh, etika, akhlak. Enggak juga. Akhlak itu juga ada batasan-batasannya, saling pengertian gitu ya. Seperti suami istri nih. Maaf nih Pak Ustadz. Pak Ustadz wajib gak mengucapkan I love you kepada istri? Wajib gak? Belum pernah ya? Oh kan belum pernah. Yang penting tuh saling kasih sayangnya kan. Walaupun tidak bilang I love you, tapi dia harmonis. Cukup. Ini kok wajib mengucapin I love you? Nggak ada wajib itu. Nah kira-kira begitulah. Islam Kristen itu berdampingan. Nggak usah ngucapin juga nggak apa-apa. Nggak usah I love you juga nggak apa-apa. Kira-kira ini logika saya begitu Pak. Kok orang dipaksakan etika tertentu yang bergesekan dengan masalah tadi. Itu sebenarnya bisa diberes. Hati yang bersih, kebersamaan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kemana-mana ya, dari Natalan sampai I love you ini. Mohon maaf lebih kurangnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.